Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Materi praktikum mengenai pembuatan model pengolahan human waste, hemat tempat. Dalam hal ini kita akan belajar untuk memahami bagaimana membuat peresapan yang baik. Nah, sistem peresapan merupakan pasangan wajib bagi sebuah septic tank. Nah, septic tank itu merupakan sistem sanitasi yang terdiri dari pipa saluran yang keluar dari kloset, kemudian bak penampungan kotoran padat, selanjutnya bak kotoran cair, resapan, serta dilengkapi dengan pipa udara. Pembuatan septic tank yang salah akan berakibat pada tercemarnya tanah dan sumber air tanah akibat dari limbah septic tank. Mengapa jadi resapan ini penting? Karena tinja kita itu mengandung bakteri. Nah, bakteri ini apabila tidak diisolasi dapat mencemari tanah, mencemari sumber air tanah yang apabila dikonsumsi air tanah tersebut maka bisa menyebabkan penyakit yang dikeluarkan melalui air. Jadi sekali lagi, sistem resapan ini mutlak dibuat. Supaya apa? Supaya pembuangan tinja tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk sistem resapan sendiri dapat berupa galian atau sumur tanpa dilapisi material kedap air. Kalau septic tank harus dilapisi dengan material kedap air, sedangkan untuk resapan itu tidak dilengkapi dengan material kedap air. Fungsinya apa? Fungsinya agar air yang keluar dari septic tank dapat meresap ke dalam tanah. Nah, secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tipe tertutup yang terdiri dari dua kompartemen atau ruangan dalam bak septic tank tertutup rapat dan hanya saluran untuk pembuangan air limbah yang keluar. Nah, ini digunakan untuk lahan yang sangat sempit, jadi seperti perumahan-perumahan kumuh. Nah, ini bisa menggunakan tipe tertutup. Limbah tidak akan mencemari sumber atau tandon air yang letaknya mungkin sangat dekat. Ya, selanjutnya adalah tipe terbuka. Ini yang sangat dianjurkan. Pada bak pertama berupa bak tertutup dan yang bak kedua berupa resapan yang dibuat terbuka pada dasar bak atau campur semen. Agar apa? Agar air limbah bisa langsung diserap ke dalam tanah. Nah, ini gambaran secara sederhana untuk sistem septic tank dan bidang resapannya. Ya, jadi untuk bidang resapan tidak dilapisi dengan material yang kedap air, ya, sehingga air yang masuk, air yang keluar dari septic tank masuk ke dalam tanah melalui rembesan. Pipa berlubang untuk rembesan air tanah, air limbah. Nah, ini ada kerikil ya, dilapisi dengan kerikil, lapisan anti rembes seperti tanah liat digunakan di atasnya. Nah, jadi ini sama sekali tidak dilakukan atau tidak diberi material kedap air. Ini adalah acuan
yang digunakan berkaitan dengan septic tank dan sistem peresapan. Jadi untuk jarak ke sekitar bangunan sudah ada ketentuan. Untuk gedung dan rumah, tangki septiknya berjarak 1,5 meter, sistem resapan 1,5 meter. Dari sumber air bersih, tangki septik berjarak 1,5, sistem resapan 10 meter, dan sumur resapan air hujan tangki septik 1,5, sedangkan sistem resapan 5 meter. Coba kita perhatikan, untuk tangki septik angkanya sama ya, 1,5. Kenapa? Karena tangki septik terbuat dari material yang kedap air ya, jadi tidak akan terjadi rembesan. Effluent dari septic tank tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Nah, terus bagaimana? Setelah dia keluar dari septic tank, harus dilakukan pengolahan lanjutan. Ada 3 pengolahan. Yang pertama adalah sistem resapan, yang kedua upload filter, dan yang ketiga kolam sanita. Apa saja itu? Kita masuk ke sistem resapan. Untuk sistem resapan ada persamaan untuk menghitung panjang resapan, kemudian debit air limbah yang ditetapkan dengan 60-80% dikali dengan pemakaian air liter orang per hari dan jumlah pemakai. Nah, untuk panjang resapan dalam satuan meter, sedangkan untuk debit air limbah dalam satuan liter per hari. Nanti kita akan jelaskan bagaimana dalam bentuk perhitungan. Ya, untuk I daya resap tanah, kemudian F faktor jalur bidang resapan. Ada berapa jalur yang diperlukan dalam sistem resapan ini? Bisa dicari. Ya. Persyaratan untuk bidang resapan, lebar galian, ini semua bersumber dari SNI yang tadi ya. Jadi lebar galian minimum 500 mm atau 50 cm ya, kalau dijadikan senti 50 cm, dan dalamnya galian minimum 450 mm. Untuk panjang pipa resapan lebih 15 meter dibuat 2 jalur ya. Kalau kurang dari 15 cukup 1 jalur saja. Jarak sumbu antara 2 jalur galian minimum 1,5. Untuk bidang resapan lebih dari 1 jalur harus dilengkapi dengan bak pembagi dari septic tank. Pipa resapan dari bahan tahan korosi, diameter minimal 110 mm. Pipa dipasang tanpa sambungan dan celah antara 2 pipa harus tertutup. Bila pipa dipasang dengan sambungan, bagian bawahnya harus dibeli lubang dengan diameter 10-20 mm. Untuk pipa dan bidang resapan dibuat miring ya, jangan rata karena yang dialirkan adalah air. Kemiringan sebesar 0,2%. Kemudian di bawah pipa resapan diberi lapisan kerikil. Nah, ada diameternya. Diameter kerikil yang digunakan 15-50 mm dengan ketebalan 10 cm ya. Dan di atas pipa resapan dengan tebal minimal 50 mm. Nah, coba kita lihat di tabel berikutnya ya. Ini adalah panjang bidang resapan dengan 2 jalur.
Terlihat di sini panjang saluran peresapan berdasarkan jumlah orang atau jumlah pengguna. Apabila N-nya 5, maka nilainya sebesar 0,7 meter untuk nilai panjang. Apabila jumlah orangnya ada 25, maka panjang resapan diperlukan sepanjang 3,3 meter. Seperti itu ya. Ini adalah detail pipa ya, pipa berlubang, detail bidang resapan yang dimaksud tadi. Coba kita lihat di sini ada bak pembagi untuk 2 jalur. Ya, ini untuk potongan melintang dengan bidang resapan. Terdiri dari apa aja? Lapisan paling atas adalah urutan tanah yang dilapisi hijau kerikil, kemudian pipa itu tersendiri ya. Jangan lupa pipanya harus diberi lubang ya. Ujung pipa didop agar air yang keluar itu hanya air yang berada atau air yang melewati pipa berlubang. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke pengolahan lanjutan berikutnya, yaitu sumur resapan. Sumur resapan hanya dapat dipergunakan untuk tangki septik yang berkapasitas kecil. Jadi maksimal hanya untuk 10 orang. Bagaimana konstruksi sumur resapan? Ya, seperti sumur. Jadi diameternya 800 mm, kecil ya, dengan kedalaman 1 meter. Sumur diisi penuh dengan kerikil batu pecah yang berdiameter 30-80 mm. Untuk pipa pengeluaran dari tangki septik dipasang di atas sumur dan effluent meresap ke dinding dan dasar sumur. Nah, coba kita lihat di sini. Setelah dia keluar dari tangki septik, pipa ini masuk ke sumur. Sama ya, ujung pipa harus didor, kemudian pipa yang masuk ke dalam sumur diberi lubang-lubang agar air yang masuk dari tangki septik masuk ke dalam sumber resapan. Nah, untuk yang berikutnya, upflow filter. Untuk upflow filter ini memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama adalah waktu detensi atau detention time ya, waktu mengendap ya, atau pendiaman 6-12 jam. Untuk pembebanan hidrolik itu 1-3 mm3 per meter persegi per hari. Jumlah pakai ditandai dengan N orang, dan debit air limbah 60-80% dikali pemakaian air dikali dengan jumlah pemakai. Nah, ini rumusnya ya, untuk menghitung luas saringan, volume bak ekualisasi, kemudian luas bak ekualisasi. Persyaratan saringan ditetapkan bila media saringan terdiri dari batu kerikil, maka diameter yang dipersyaratkan sebesar 20-30 mm dengan tinggi lapisan minimal 750 meter. Nah, ini tabel yang dipersyaratkan untuk pemakaian orang yang telah ditetapkan
dengan panjang P ya, kemudian lebar bak equalisasi dan lebar bak filter disesuaikan dengan pemakai. Nah, ini contoh gambarnya ya, seperti ini. Jadi ada bak equalisasi di sini ya, ada filter. Sedikit rumit kan ini. Oke ya, kita masuk ke yang terakhir, kolam sanita. Untuk kolam sanita, waktu detensi 1 sampai 1,5 hari. Singkat ya, lama. Nah, 1 sampai 1,5 hari cukup lama ya. Kemudian untuk debit air kolam sama kayak tadi rumusnya. Kemudian untuk volume kolam, yang kayak lebar air tinggi. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada pembuatan kolam sanita. Yang pertama, kolam ini merupakan bak dari pasangan batu. Coba dilihat, ini terbuat dari bahan kedap, yang mana kolam tersebut berisi kerikil dengan diameter 20-30 mm, setinggi 80% dari tinggi bak. Nah, di atasnya ditanami tumbuhan kelompok hidrofit. Tumbuhan kelompok hidrofit itu seperti apa? Contohnya seperti enceng gondok ya, bunga teratai. Jadi kelompok tumbuhan yang hidup di atas air. Oke. Berikutnya, untuk pipa influent dipasang di bagian bawah kolam dan pipa effluent dipasang 70 mm sampai 100 mm di bawah permukaan kerikil. Kondisi air dijaga ketinggiannya 70 sampai 100 mm di bawah permukaan kerikil. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh atau gambaran dari kolam sanita. Nah, ini tadi ya, yang ketinggian yang harus dijaga dari muka air. Di atasnya ada tumbuhan kelompok tumbuhan air. Untuk ukuran kolam sanita berbentuk persegi panjang disesuaikan dengan tabel berikut. Nah, apabila jumlah pemakainya ada 50 orang, maka ukuran panjangnya sebesar 6 meter, lebarnya 3 meter. Coba kita lihat jumlah lajur pipa yang dipersyaratkan itu sebanyak 3 buah. Nah, ini untuk kolam sanita. Baik, kita masuk ke soal latihan. Nah, ini adalah bagian dari praktikum kita, yaitu untuk perencanaan bidang resapan. Untuk kriteria perencanaan diketahui kecepatan infiltrasi sebesar 900 liter per meter persegi per hari. Diketahui lebar bidang resapan sebesar 0,5 meter. Untuk pemakaian air per orangnya 150 liter per hari. Kemudian debit air limbah tercampur diambil angka yang maksimal ya, 80% kali pemakaian air, sehingga diperoleh debit air limbah itu sebesar 120 liter per orang per harinya. Untuk jumlah pemakai atau R sebanyak 20 orang, coba dihitung berapa panjang bidang resapan ya. Kemudian perlu berapa buah bidang resapan? 1, 2, 3. Hitung. Kemudian
Berapa kecepatan penurunan air atau daya resap tanah? Ini dapat dilihat di tabel. Dan yang berikutnya adalah gambarkan bentuk dan dimensi dari resapan ini. Nah, soal kedua, diketahui waktu detensi 6-12 jam, kemudian pembebanan hidrolik sampai 3. Dalam soal ini diambil tengah-tengahnya ya, 2 meter kubik per meter persegi per hari. Untuk lebar saringan sebesar 0,5 dikali lebar tangki septic. Jumlah memakai ada 20 orang. Untuk debit air limbah 80%, diambil angka yang maksimal 80%. Coba tentukan dimensi saringan tersebut. Yang belum ketahuan apa? Panjang ya, luas ya. Setelah ketemu, nanti coba gambarkan bentuk dan dimensi dari resapan ini. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk praktikum mengenai pembuatan model pengolahan human waste. Dalam hal ini adalah pembuatan resapan. Terima kasih, selamat belajar, tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.